Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakil Kinza Takwin, nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengumpulkan tugas geografi mengenai keunikan daerah di Indonesia. Dan kebetulan, saya mendapatkan daerah Sulawesi Tenggara, ibu kotanya Kendari. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ke video penjelasannya. Seperti yang dapat lihat di atas, pada poin pertama saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari yang sering disebut sebagai Kota Lulo, yang merujuk pada tarian suku Tolaki, salah satu suku dari daerah tersebut. Suku Tolaki ini juga merupakan salah satu suku terbesar di kota Kendari. Pada awalnya, Sulawesi Tenggara adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya adalah Kecamatan Bau-Bau. Namun, pada tanggal 27 April 1964, provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 dan disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Provinsi dengan penduduk berkisaran kurang lebih 2,7 juta penduduk ini terakhir berdasarkan data 2023 dan luas wilayah sekitar 36.160 km3 ini memiliki 15 kabupaten dan 2 kota. Provinsi ini juga memiliki fakta menarik, yaitu mereka memiliki 14 bahasa daerah, tetapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari sebagai bahasa resminya. Baiklah, pada poin kedua mengenai makanan tradisional. Makanan tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara ini sangatlah beragam dan bervariasi, sekaligus memiliki cita rasa yang menarik. Mencakup makanan seperti sinonggi, lapa-lapa, sate gogos, dan kabuto, serta minuman seperti jus patikala. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Untuk makanannya, ada makanan seperti sinonggi. Sinonggi sendiri mirip dengan papeda, tetapi cara penyajiannya lebih unik. Digulung dengan alat bernama posonggi, lalu disajikan dengan kuah sayur dan ikan, serta bumbu-bumbu lainnya. Yang kedua ada lapa-lapa, mirip dengan lontong atau ketupat. Kata lapa-lapa sendiri berarti lipat-lipat, merujuk pada cara pembuatannya yang dilipat-lipat. Kata ini berasal dari bahasa Wolio. Makanan ini sendiri berasal dari daerah Buton. Yang ketiga ada sate gogos, sate kerang yang dibakar dengan arang dengan bumbu rempah-rempah yang khas. Dan yang terakhir ada kabuto, olahan singkong yang lezat khas dari Sulawesi Tenggara. Untuk minumannya sendiri ada minuman seperti jus patikala. Jus patikala berasal dari buah patikala yang merupakan khas Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka. Patikala juga dikenal dengan nama honje atau kecombrang. Baiklah, sudah sampai kepada poin yang ketiga mengenai pakaian tradisional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pakaian adat dari 3 suku di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu suku Tolaki, suku Buton, dan suku Muna. Yang pertama dari suku Tolaki. Pakaian adat suku Tolaki terdiri dari babu ngawi untuk pengantin wanita dan babu ngawi langgai untuk pengantin pria. Babu ngawi memiliki atasan disebut lipahinoru dengan model bahu terputus dan bawahan berupa romenda, rok panjang hingga mata kaki dengan warna yang senada. Babu ngawi langgai memiliki atasan berlengan panjang yang disebut babu kandiu, dihiasi emas di bagian leher, belahan baju, dan lengan. Bawahannya berupa saluaro ala, celana panjang dengan belahan di bagian bawah sepanjang 10 sampai dengan 15 cm. Yang kedua dari suku Buton. Pakaian adat suku Buton terdiri dari ikat kepala berwarna biru dan sarung. Wanita Buton biasanya memakai pakaian kombowa yang berupa atasan berlengan pendek tanpa kancing, bermotif kotak-kotak, dan dilengkapi perhiasan seperti anting, cincin, gelang dari emas. Ciri khasnya adalah kaboneka tanga, yaitu ikat pinggang dengan hiasan rumbai-rumbai yang unik. Dan yang ketiga dari suku Muna. Pakaian adat suku Muna terdiri dari pakaian untuk perempuan dan laki-laki. Untuk perempuannya, mereka menggunakan badu atau baju atasan, beta yaitu sarung, dan kagogo sebagai pelengkap. Pakaian ini terbuat dari satin berwarna merah atau biru dan dilengkapi gelang kaki dari emas ataupun logam. Sedangkan untuk laki-lakinya, mereka memakai batu atau baju berlengan pendek berwarna putih. Beta, sarung bermotif horizontal berwarna merah, sala yaitu celana, songko ataupun kopia, dan kamputui yaitu ikat kepala dari kain bermotif batik. Sekarang sampailah kepada poin yang keempat, yaitu mengenai permainan tradisional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permainan tradisional apa saja yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Ternyata permainan di daerah Sulawesi Tenggara ini ada banyak loh. Contohnya seperti cele, lojo, kasidesede, menyenyi, dan juga anse. Pada kesempatan kali ini tentu kita tidak dapat membahas semua permainannya, tapi kita hanya akan membahas mengenai permainan cele. Permainan tradisional cele ini diyakini sudah mulai ada sejak zaman penjajahan Jepang atau sekitaran setengah abad yang lalu lah.
di daerah Penawai Utara yang dahulu merupakan daerah wilayah Kabupaten Kendari. Awalnya, anak-anak yang hidup di daerah pesisir memainkan permainan cele yang merupakan hasil dari inovasi mereka sendiri untuk mengisi waktu luang dan bermain bersama. Permainan ini memiliki banyak nama disebabkan oleh kayanya budaya dan bahasa-bahasa yang ada di sekitar wilayah mereka. Cara memainkannya cukup simpel, di mana hanya akan ada dua tim, terdiri dari penyerang dan juga pelindung. Media permainannya cukup simpel, hanya dengan menggambar garis lingkaran di pasir atau tanah sekitar. Tim bertahan akan berada di dalam lingkaran dan mencegah tim penyerang untuk memasuki lingkaran tersebut, sementara tim penyerang akan mencoba untuk mengecoh dan memasuki lingkaran yang dijaga tim bertahan. Permainan akan berakhir apabila tim penyerang berhasil memasuki lingkaran dengan kedua kaki sambil mengangkat kedua tangan, sembari berteriak cele di dalam lingkaran tersebut. Berikut ini adalah cuplikan ketika sedang memainkan cele. Silahkan ditonton dan mohon maaf apabila ada sensor guna menghindari copyright. Kapal telah berlayar jauh, sekarang kita sudah sampai ke poin yang kelima. Poin yang kelima ini akan menjelaskan mengenai benda pusaka apa saja yang ada di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki beragam benda pusaka, yang tentu kaya akan makna, sejarah, dan budaya. Contohnya ada parang Taawu, dulunya digunakan oleh raja dan tamalaki, yaitu panglima perang dalam pertempuran. Parang sepanjang 50 cm ini terbuat dari besi dengan pegangan dari kayu keras bercabang dua, dan kini digunakan sebagai alat bantu oleh para petani. Yang kedua ada keris pusaka emas Aru Palaka, merupakan senjata jarak dekat yang digunakan oleh sultan dan raja. Keris ini hanya dimiliki oleh pembesar di masa pemerintahan Raja Lia atau Lakina Lia, sebagai simbol kekuasaan dan pengatur hasil pertanian rakyat. Yang ketiga, ada tombak Meantu Tiworolia, adalah senjata perang jarak jauh yang terbuat dari besi dengan tangkai dari bambu atau kayu keras yang diikat oleh rotan. Tombak ini juga dapat digunakan untuk berburu. Dan yang keempat ada sumpitan atau sipet, adalah senjata jarak jauh yang digunakan untuk berburu. Senjata ini menembakkan jarum menggunakan hembusan napas. Jika jarum dilumuri oleh racun, senjata ini bisa sangat mematikan. Dan yang terakhir ada kinia atau perisai, adalah alat pertahanan yang digunakan oleh kaum bangsawan dan juga ksatria. Berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 60 sampai dengan 75 cm dan lebar dari 20 sampai dengan 30 cm. Perisai ini biasanya dihiasi ukiran yang memperkuat strukturnya. Yap, sampailah kita kepada pelabuhan terakhir. Kapal telah berlabuh dan jangkar telah diturunkan. Saatnya kita berpisah dengan poin yang terakhir, yaitu mengenai lagu tradisional. Lagu tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara ada beberapa, contohnya seperti lagu Tanawulio, Peya Tawa-Tawa, Wandia Dia, Batu Puaro, Sope-Sope, Lawana Anto, Hune, dan Wulele Sanggula. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagu Tanawulio. Lagu Tanawulio ini adalah lagu dari daerah Sulawesi Tenggara yang bercerita tentang kecintaan dan kebanggaan masyarakat Buton terhadap Tanawulio. Lagu ini juga menggambarkan kekayaan dan keindahan alam dari daerah Wulio, sebuah kecamatan di kota Bau-Bau, Pulau Buton. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.